Ada lagi? Berikutnya pertanyaan berkaitan dengan jodoh. Yang pertama, jika memang yang kita harapkan bukan sesuai kenyataan, apakah itu sudah takdir? Kemudian yang kedua, dan mohon nasihatnya untuk para suami atau istri yang menikah tanpa pacaran, hanya bermodal istikharah, walau bukan yang kita inginkan, tapi setelah sholat istikharah seperti dimudahkan. Apakah itu bernama takdir jodoh kita, Ustaz? Hanya bermodal istikharah. Istikharah kok disebut hanya itu loh. Nah, istikharah itu petunjuk agama kita, Pak. Masa hanya disebut hanya? Ketika kita mendengar hanya, ini kan yang kita pahami langsung timbang ora kan itu. Timbang ora kan hanya bermodal, padahal itu sebesar-besar modal istikharah itu yang diajarkan oleh Nabi kita. Tidak pacaran, hanya modal istikharah. Nah, justru Nabi kita tidak mengajarkan pacaran. Agama kita justru melarang pemeluknya untuk pacaran. Maka kalau ngaku hamba Allah yang beriman, sekarang pemuda-pemudi ini jangan pacaran. Oh, tidak pacaran berarti tidak gaul, tidak modern. Loh, modern dan tidak itu bukan ditentukan mengikuti zaman, perkembangan zaman yang rusak, tradisi perkembangan yang rusak, bukan. Justru ketika kita mengikuti tuntunan agama, nah selamanya kita dikatakan up to date, update. Nah, apa manfaatnya mengikuti tren yang menyimpang dari ketentuan agama? Justru menjadi keterbelakang kita, menjadi bodoh kalau mengikuti tren yang menyimpang dari ketentuan agama. Dulu masyarakat sebelum Islam disebut masyarakat jahiliyah, itu bukan berarti orangnya bodoh-bodoh, pinter orangnya, mencapai puncak tertinggi dalam sastranya. Dalam sains juga begitu, puncak tertinggi dalam sains. Siapa yang tidak terkenal Haman, yang tidak pernah mendengar Haman, insinyurnya Fir'aun? Begitu luar biasa, membangun bangunan untuk rajanya. Dulu belum ada semen seperti sekarang, tetapi terbentuklah bangunan istimewa seperti piramid dan lain sebagainya. Dan itu sampai sekarang masih ada. Yang pakai semen, wah, 50 tahun, 60 tahun wis hancur. Berarti puncak sainsnya ada di puncak top-topnya dulu. Sastranya juga begitu. Puncak tertingginya, pinter-pinter secara ilmu. Namun ternyata disebut jahiliyah, zaman yang bodoh. Bukan bodoh secara ilmunya, namun bodoh. Kenapa? Dengan ilmu yang dimiliki ternyata tidak bisa membawanya untuk iman kepada Allah. Maka dikatakan itu bodoh. Lah sekarang meskipun pinter-pinter, tetapi kalau masih mengikuti tren yang menyimpang dari syariat, menyimpang dari ketentuan-ketentuan agama, maka itu bukan dikatakan modern, tetap keterbelakangan, jahiliyah, tetap bodoh. Kenapa dengan zaman yang sudah modern, ilmu yang semakin maju, itu tidak bisa mendekatkan kita kepada Allah, justru malah semakin menjauhkan diri kita dari aturan Allah dan tuntunan Rasulullah, maka bodoh. Nah, makanya pemuda-pemudi kalau ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad jangan pacaran, karena Nabi kita tidak mengajarkan pacaran.
Nah, bagaimana? Ya modal istikharah. Kalau memang sudah punya kesiapan dan kemampuan untuk menikah, kata Nabi kita, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Pemuda-pemuda Islam, termasuk pemudinya juga tentunya, ya, barang siapa di antara kalian yang sudah siap untuk menikah, falyatazawwaj, hendaklah menikah, siap menikah, bukan hanya ingin menikah, siap. Falyatazawwaj. Kalau hanya sebatas ingin, bisa jadi dorongannya hanya hawa nafsu. Padahal yang namanya siap itu, nanti kalau sudah menikah ya siap membimbing istrinya untuk diajak di jalan Allah, siap dengan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangganya, itu namanya siap. Siap menasihati istri dan anak-anaknya. Nah, kalau hanya ingin, bisa jadi itu hanya dorongan hawa nafsu. Nah, setelah hawa nafsu terlampiaskan, wes nggak peduli lagi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga harus memberi nafkah istri dan anak-anaknya, nggak peduli, wong dorongannya hanya hawa nafsu. Maka yang siap menikah, falyatazawwaj, hendaklah segera menikah. Mengapa Nabi perintahkan umatnya untuk segera menikah yang sudah siap? Ya, Nabi melarang, dalam hadis lain Nabi melarang, ya, wa yanha 'anit tabattuli nahyan syadidan. Yang sudah siap kok tidak menikah-nikah, dia memilih jomblo, membujang terus, nah itu dilarang oleh Nabi. Nabi itu melarang umatnya untuk membujang, sengaja membujang, sengaja jomblo, nahyan syadidan, dengan larangan yang sangat keras. Maka kalau ngaku umatnya Nabi Muhammad siap untuk menikah, menikah. Jangan sengaja memilih untuk membujang. Karena kesengajaan membujang itu dilarang oleh Nabi kita. Dan ketika sudah siap, perintah Nabi kita bukan maka berpacaranlah, bukan. Perintahnya apa? Falyatazawwaj, segera tempuh jalan yang halal. Nah, jodoh siap nikah tapi tanpa pacaran, berarti jodohnya kan seakan-akan kita belum tahu. Diperintahkan oleh agama kita sudah bismillah, kita istikharah. Namun istikharah tok juga tidak akan membuahkan hasil, harus ada usahanya. Dah saya istikharah, saya sudah siap nikah, saya istikharah, jodoh saya siapa terserah Allah. Nah, usahanya bagaimana? Apakah usahanya dengan pacaran? Bukan. Maka ditempuh usahanya. Maka kalau di MTA ini yang sudah siap menikah, salah satu usaha ikhtiar insani yang harus ditempuh adalah datang ke pengurusnya, pengurus cabang atau perwakilan setempat, menyatakan maksud tujuannya bahwa saya siap menikah begini, dan begini. Kirimkan data sejujur-jujurnya. Nah, kemudian setelah itu singkat cerita, kalau memang ada calon laki dan perempuannya, kemudian dita'arufkan. Setelah dita'arufkan dengan didampingi, setelah itu kalau ada kecocokan, maka nanti segera ditindaklanjuti oleh pengurus dan orang tua masing-masing. Dibahas kemudian kapan ininya, bulannya, kapan ini ijab kabulnya, dan lain sebagainya, Singkat cerita, nikah, akdun nikah secara halal tanpa pacaran. Setelah dita'arufkan sudah selesai. Saat itu dita'arufkan, didampingi, melihat sejenak, kemudian setelah itu pulang sudah cukup. Jangan dilanjutkan hubungan melalui WA, SMS, teleponan, jangan. Nah, nanti yang ngurusi siapa? Kalau ada kecocokan, yang ngurusi pengurus dan orang tuanya masing-masing. Calonnya tadi sudah cukup, jangan
ketika sampai di rumah malah telepon-teleponan, tukar-tukaran nomor, telepon-teleponan, WA-WA-an. Pertama malu-malu, lama-lama penasaran, ngajak ketemu padahal belum nikah resmi, baru mau calon. Nikah ketemu, ubyang-ubyung ke sana kemari, berduaan, makan minum di restoran di sana kemari atau piknik berduaan, lama-lama belum datang hari nikahnya, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan karena setan itu pintar. Maka di MTA ini kalau sudah dita'arufkan sudah selesai. Nah, nanti kalau cocok, pengurus dan orang tuanya yang akan memproses. Calonnya tidak perlu ketemu, tidak perlu hubungan telepon-teleponan, tidak perlu. Kalau ingin menghubungi ya nanti pengurus sama orang tuanya. Nah, kalau sudah dita'arufkan begitu, kemudian setelah itu kita istikharah. Istikharah kan sudah dita'arufkan. Oh, berarti ini sudah dita'arufkan, berarti ada calon perempuannya dan ada calon laki-lakinya, baik yang perempuan maupun yang laki tadi. Setelah itu istikharah, mohon petunjuk kepada Allah, mohon dimantapkan hatinya. Kalau ternyata Allah mantapkan hatinya, bismillah, berarti tadi calon saya berdasarkan istikharah. Allah akan mudahkan, mantapkan hatinya, mudahkan urusannya tanpa melalui proses pacaran. Bukan hanya bermodal istikharah, ada usaha ikhtiar yang ditempuh. Ya. Kemudian ternyata jodoh tidak sesuai dengan pilihannya. Memang manusia itu hatinya dibatasi oleh Allah. Wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbih. Allah itu membatasi keinginan manusia dengan hatinya. Tidak setiap keinginan manusia harus terpenuhi, bukan. Kita hidup di dunia ini bukan menurut keinginan, tetapi menurut kebutuhan hidup yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Misalkan inginnya kita dengan perempuan A, ternyata menurut Allah keinginan kita nikah dengan perempuan A, ternyata perempuan A ini tidak bisa menyebabkan kita lebih dekat kepada Allah. Yang bisa mendekatkan kita kepada Allah perempuan C. Maka Allah pilihkan yang C. Hati kita dimantapkan yang C, karena sesuai dengan kebutuhan untuk mendekat kepada Allah. Kalau hanya berdasar keinginan, ya jauh dari Allah. Maka jodoh itu adalah takdir Allah, tidak bisa lepas dari takdir Allah. Namun siapa-siapa jodoh kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memilih. Misalkan ada calon perempuan A, B, C, kita milih yang A sesuai keinginan kita. Ternyata Allah Maha mengetahui keinginan kita itu tidak cukup untuk mengantarkan kita dekat kepada Allah. Maka Allah pilihkan yang C. Nah, pilihan yang akhirnya kita nikah dengan perempuan C itu juga takdir dari Allah. Allah Maha mengetahui tanpa melalui pacaran. Kalau melalui pacaran itu juga Allah Maha mengetahui, namun kehendak kita memilih sebelum nikah kita pacaran dulu. Lah, dibalik kehendak itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, karena kita berkehendak memilih untuk pacaran dulu. Lah, pacarannya itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa kamu ada jalan halal, pintu halal, kamu milih pintu haram dulu sebelum kemudian melalui proses yang halal? Kenapa kamu pilih yang haram dulu? Nah, kehendak memilih pacaran itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kita tidak bisa jawab, loh saya pacaran ini kan takdir Allah. Katanya semua hal tersangkut paut dengan takdir Allah, sehingga saya pacaran, berduaan sampai zina ini juga takdir Allah. Nah, itu tidak bisa.
Kalau itu yang kita lakukan, itu yang kita ucapkan, kita pahami, faqad fajar, kita telah berbuat durhaka kepada Allah. Karena menimpakan perbuatan dusta, perbuatan dosa, keji, hina yang seharusnya bisa kita hindari, kita timpakan kepada Allah karena dorongan nafsu, lantas kita menyalahkan Allah karena Allah sudah mentakdirkan saya zina. Kita menyalahkan Allah, man hammala dzanbahu rabbahu faqad fajar. Barang siapa yang menimpakan perbuatan dosanya kepada Allah, seolah-olah Allah sudah menakdirkan dia berbuat dosa, faqad fajar. Seolah-olah Allah sudah mentakdirkan dia pacaran, padahal dia bisa memilih untuk tidak pacaran. Maka kalau itu dilakukan, faqad fajar, telah berbuat durhaka. Ya, maka itu terkait dengan jodoh, semuanya takdir Allah. Maka pilihlah tanpa pacaran. Terlepas nanti sebetulnya kita naksir fulanah, keinginan kita, ternyata Allah pilihkan fulanah yang lain, ya, itulah kebaikan dari Allah untuk kita. Karena kita hidup ini terkait jodoh, apapun itu bukan sesuai keinginan, tapi sesuai kebutuhan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Ya, ada lagi? Pertanyaan dari brosur halaman 4 surat Ar-Ra'd.